Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Weton Sabtu ya, dimanapun Anda berada. Tanggapi komentar saudara kita, ekonomi saya hancur, ini bagaimana Pak? Ya Anda harus bersyukur, Anda harus sabar. Nah, bukan hanya kalau ngomong seperti itu kan mudah gitu ya. Ketika Anda bersyukur, ketika Anda sabar, itu harus ada tindakan. Ya, ojo mek syukur dong, ojo mek sabar dong. Sabar di sini adalah bagaimana Anda ini bisa merubah ya nasib dan takdir Anda dari keterpurukan menjadi kesuksesan. Nah, fokus di sananya gitu. Fokus di dalam proses kebangkitan Anda gitu. Sudah enggak usah dirasakno ya. Rasa sakit itu enggak usah dirasakno, keterpurukan itu enggak usah dirasakno. Ya. Tapi rasa sakit dan kesakitan itu jadikan sebagai semangat Anda. Semangat Anda untuk bisa keluar dari rasa sakit itu. Untuk bisa menjemput kebahagiaan Anda. Itu yang Anda harus lakukan. Itu yang harus ada di dalam diri Anda. Itu yang harus Anda tanamkan di dalam diri Anda. Ya. Baru nasib dan takdir Anda akan berubah. Jadi kalau Anda tidak melakukan langkah seperti itu, maka nasib dan takdir Anda tidak akan berubah. Ya. Inilah yang Anda harus tanamkan. Inilah yang Anda harus upayakan. Anda tanamkan, harus upayakan. Misalkan ya, ada saudara kita ini ya, teman Weton Sabtu, ditinggal pasangan, ditinggal selingkuh, tidak diopeni anaknya misalkan. Sudah, tidak perlu sedih, tidak perlu sakit hati. Ya, berarti Anda ini diberi tanggung jawab besar sama Tuhan untuk menjadikan anak Anda menjadi pribadi yang istimewa, menjadi pribadi yang baik, tidak seperti orang tuanya gitu. Soal orang tuanya nanti itu akan pasti mendapatkan karma. Sudah, tidak perlu sedih. Ngapain disedihkan? Ya, jadi teman-teman Weton Sabtu, jangan buang energi Anda untuk kesedihan. Tapi buatlah energi sakit Anda untuk mencapai kesuksesan Anda. Itu yang Anda harus lakukan. Itu yang Anda harus tanamkan ya. Paham ya dengan apa yang saya sampaikan? Jadi kalau Anda terpuruk, kalau Anda berada di dalam fase terendah hidup Anda, itu yang Anda harus lakukan. Jadikan rasa sakit itu kebangkitan Anda. Jadikan ya rasa sakit itu alat kesuksesan Anda. Bukan jadikan rasa sakit itu sebagai sebuah keterpurukan, ya, sesuatu yang tidak bisa Anda bangkitkan gitu ya. Menjadi malapetaka Anda, jangan seperti itu gitu ya. Anda harus bisa membangkitkan ya. Dan saya yakin Anda mampu, dan saya yakin Anda bisa gitu. Ya, yang membuat Anda lemah itu Anda itu berpikir bahwasanya Anda itu tidak bisa. Anda merasa diri Anda itu tidak bisa, padahal Anda itu mampu, Anda itu bisa ya. Tuhan sudah kasih Anda itu ya, dimensi akal ya. Dimensi akal ini katanya dengan kecerdasan. Tuhan juga kasih Anda ini dimensi batin. Dimensi batin ini ya. Dimensi batin ini yang tanpa batas gitu ya. Tanpa batas. Yang itu bisa Anda maksimalkan ya. Loh. Itulah ya. Jadi dua hal ini bisa Anda manfaatkan. Dua hal ini bisa Anda maksimalkan di dalam hidup Anda. Nah, kalau Anda bisa bisa memanfaatkan, maka apa yang menjadi masalah Anda di depan Anda itu akan mudah untuk Anda selesaikan. Artinya hambatan, kendala yang Anda alami, ya, itu akan bisa Anda selesaikan, akan bisa Anda jalani. Malah justru ya kendala yang Anda hadapi, kendala yang Anda temui, itu akan menjadi alat kesuksesan Anda, alat kebangkitan Anda dengan cepat. Manakala Anda berpikir positif. Kalau Anda berpikir negatif, kebangkitan itu tidak akan ada. Gitu ya. Kita harus berpikir positif. Ketika kita berpikir positif, ya otomatis energi positif kita ya, saraf-saraf gaib, simpul-simpul gaib di dalam diri kita ini akan terbuka semua. Nah, di sana Anda akan mendapatkan petunjuk dari Tuhan.
Ya. Ini di luar logika kita ya. Kalau Anda pikir pakai logika, sampai elek enggak ketemu. Kenapa? Ini dimensi batin, ini dimensi energi. Ya. Jadi kalau Anda katakanlah ya, teman-teman weton Sabtu ya, kena masalah, itu tandanya Anda ini diperhatikan sama Tuhan. Ya, kalau Anda sudah diperhatikan sama Tuhan, apa yang Anda harus lakukan? Manembah, manekung kepada Tuhan. Aku pasti ikut jalan ono, ya. Nanti ketika simpul merinding saya bahas ini. Ketika simpul gaib ini Anda dibuka, maka jalan itu akan kelihatan. Anda akan mengarahkan, tek. Langkah Anda ini akan strategis. Walaupun katakanlah pendidikan Anda SD tidak lulus misalnya. Tapi langkah Anda ini akan strategis. Kenapa? Tuhan menuntun Anda. Terus tidak gagali. Kuncinya di mana? Ketika kena masalah, Anda harus bahagia. Ketika kena masalah, Anda harus banyak bersyukur. Kenapa? Anda sedang diperhatikan Tuhan. Ya. Lah kalau sudah diperhatikan Tuhan, apa yang Anda harus lakukan? Ibarat Anda bekerja di perusahaan ya, atau ikut orang, terus bos Anda ini memperhatikan pekerjaan Anda ya. Tentunya teman-teman weton Sabtu akan lebih giat lagi toh. Misalnya Anda ini jadi TKW nyapu-nyapu rumah gitu, atau bersih-bersih rumah, bos Anda melihat pekerjaan Anda. Wah, biasanya disapu sekali ya, ini sampai 10 kali disapu ya. Ini ilustrasinya seperti itu. Ya. Nah, semoga ini bisa membangkitkan ya semangat teman-teman weton Sabtu untuk meraih kesuksesan, untuk meraih kejayaan hidup Anda. Ya, keterpurukan bukan sebagai alasan, ya. Keterpurukan bukan sebagai hambatan. Ya, justru keterpurukan itu adalah alat Anda untuk mempercepat kesuksesan Anda. Alat Anda untuk mempercepat ya keberhasilan Anda. Ya, jadi tetap semangat ya teman-teman weton Sabtu ya. Saya ngomong semacam ini bukan berarti saya tidak mengalami. Sampai detik ini saya mengalami apa yang Anda alami, yaitu keterpurukan. Tapi saya tetap semangat, saya tetap optimis. Anda bisa lihat ya dari materi-materi yang saya sampaikan, saya kasih semangat gitu. Tidak mungkin energi ini muncul kalau saya tidak semangat gitu. Ya. Jadi saya mengajak Anda untuk memiliki semangat yang saya miliki, atau bahkan lebih semangat daripada saya. Ya, untuk mewujudkan, untuk membuktikan bahwasanya Anda ini berhasil. Anda ini sukses. Tidak hanya di dunia, tapi juga akhiratnya. Yang penting itu di akhiratnya. Dunia ini akan ngikut kalau Anda sukses di akhirat. Artinya apa? Ibadah dan tirakat digenjot. Ya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.